Seorang polisi yang sombong dan korup tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis setelah ia menghina seorang kiai. Bribka Suryo menatap jalan raya dengan tatapan tajam. Razia hari ini baru saja dimulai, dan ia sudah mengantongi beberapa lembar uang dari pengendara yang melanggar aturan. Sebenarnya, banyak dari mereka tidak benar-benar bersalah. Hanya saja, Suryo selalu menemukan cara untuk membuat mereka merasa bersalah. Dengan seragam yang gagah dan wajah tanpa ekspresi, ia seperti penguasa jalanan. Siapa yang berani melawan? Siapa yang berani menolak memberi uang damai padanya? Dari kejauhan, sebuah mobil tua berwarna coklat melaju perlahan. Catnya kusam, kacanya terbuka, dan pengemudinya tampak seorang pria tua berjanggut putih mengenakan kopiah lusuh. Suryo mengangkat tangan, memberi aba-aba agar mobil itu berhenti. Dengan tenang, pria tua itu menepi dan menurunkan kaca mobilnya. "Selamat siang, Pak Polisi," sapanya dengan suara lembut. Suryo melirik ke dalam mobil, mencari-cari alasan untuk menilang. Plat nomor masih berlaku. Lampu sein menyala, sabuk pengaman terpasang, tidak ada pelanggaran yang nyata. Namun, Suryo tidak peduli. "Pak, STNK dan SIM, tolong diperiksa," katanya dengan nada kaku. Sang pria tua, yang ternyata adalah Kiai Ahmad, seorang ulama terpandang di kota itu, mengangguk dan menyerahkan dokumen yang diminta. Suryo mengeceknya sekilas, lalu menggeleng-gelengkan kepala, berpura-pura menemukan masalah. "STNK ini seharusnya diperbarui kemarin. Saya bisa tilang Anda karena ini. Padahal, tanggalnya masih sah hingga minggu depan." Alih-alih panik seperti pengendara lain, Kiai Ahmad justru tersenyum lembut. "Anak muda," katanya, suaranya tenang namun menusuk hati. "Hidup ini bukan sekadar menakut-nakuti orang untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Jika kau mencari nafkah, carilah dengan cara yang halal. Jangan biarkan uang haram masuk ke keluargamu, karena ia akan menjadi racun dalam hidupmu." Wajah Suryo langsung memerah. Seumur hidupnya, tak ada yang berani menegurnya seperti ini. Dadanya berdegup kencang, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena harga dirinya tersentak. "Jangan ceramahi aku, Kiai," bentaknya kasar. "Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan berpikir kau bisa menggurui aku hanya karena kau seorang ulama." Matanya menyala penuh amarah, seakan siap menerkam. Namun, Kiai Ahmad hanya menatapnya dengan penuh iba. Seolah-olah beliau melihat seorang anak kecil yang tersesat di jalan yang gelap. "Aku tidak menggurui, Nak. Aku hanya mengingatkan. Jika kau terus mengambil apa yang bukan hakmu, suatu hari nanti kau akan menyesal." Suryo tertawa keras, sinis. "Menyesal? Hah, jika memang ada hukuman untukku, biarlah aku menerimanya di dunia ini juga. Jangan sok suci, Kiai. Kau pikir aku takut dengan ancaman kosongmu?" Suaranya menggema di udara, menyayat telinga beberapa warga yang memperhatikan dari kejauhan. Kiai Ahmad menghela napas panjang, lalu tanpa berkata lagi, ia menyalakan mobilnya dan pergi. Namun, angin yang berembus terasa lebih dingin dari biasanya. Langit yang tadi cerah perlahan tertutup awan kelabu. Suryo, yang masih berdiri dengan dada membusung penuh kesombongan, tak menyadari bahwa hari itu adalah awal dari hukuman yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Suryo duduk di ruang tamunya dengan gelisah. Ia meneguk segelas kopi hitam, berharap kepahitannya bisa mengusir kegelisahan yang sejak siang tadi mengganggu pikirannya. Bayangan wajah Kiai Ahmad terus terlintas di benaknya, bukan karena ia merasa bersalah, tetapi karena ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kata-kata sang Kiai bergema di kepalanya seperti bisikan yang enggan pergi. "Jika kau terus mengambil apa yang bukan hakmu, suatu hari nanti kau akan menyesal."
Suryo mendengus kesal, mencoba mengusir pikiran itu. Tiba-tiba, perutnya terasa melilit. Rasa nyeri yang tajam menusuk di bawah pusarnya, membuatnya sedikit membungkuk di kursinya. Ia mengira hanya sakit perut biasa akibat makan terlalu banyak siang tadi, tapi rasa sakit itu semakin menjadi. Ia memegang perutnya dan terkejut. Ada sesuatu yang aneh. Perutnya terasa lebih keras dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengembang di dalamnya. Ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin. Napasnya tercekat. Perutnya tampak sedikit lebih besar dari biasanya. "Apa aku kembung?" gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, rasa cemas mulai merayap di pikirannya. Dengan gerakan cepat, ia menggosok perutnya, berharap bisa meredakan rasa tidak nyaman itu. Tapi saat ia menekan sedikit, perutnya malah semakin menonjol, seakan ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalamnya. Semakin malam, semakin parah keadaannya. Perutnya terus membesar, seperti balon yang dipompa tanpa henti. Napasnya mulai tersengal, dadanya berdegup cepat. Ia berusaha berbaring, tetapi rasa nyeri di perutnya membuatnya tidak bisa tidur. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara pikirannya mulai dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Menjelang tengah malam, Suryo benar-benar panik. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seorang dokter kenalannya. "Dok, tolong, perutku." Suaranya bergetar, nyaris tak bisa berkata-kata dengan jelas. 15 menit kemudian, ia sudah berada di rumah sakit, duduk di ruang pemeriksaan dengan napas memburu. Dokter memeriksanya dengan cermat. Berbagai alat medis digunakan, tetapi hasilnya mengejutkan. Tidak ada tanda-tanda penyakit apapun. Organ dalamnya dalam kondisi normal. Tidak ada tumor. Tidak ada cairan berlebih. "Ini aneh, Pak Suryo," kata dokter dengan dahi berkerut. "Secara medis, tidak ada yang salah dengan tubuh Anda. Tapi, perut Anda terus membesar, seperti ada sesuatu yang tak terlihat di dalamnya." Suryo menatap dokter dengan mata membelalak, berharap ada jawaban yang lebih logis. Namun, ketika dokter menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menemukan penyebabnya, ketakutan yang selama ini ia abaikan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat keluar dari rumah sakit, ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela mobil. Perutnya kini sebesar seorang wanita hamil 6 bulan. Tangannya gemetar. Keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. "Tidak, ini pasti hanya sementara," gumamnya lirih. Meski dalam hati, ia mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan sedang terjadi padanya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus berputar. Ia mengingat kejadian siang tadi, kata-kata Kiai Ahmad, tatapan ibah sang ulama, dan bagaimana ia dengan sombongnya menantang hukuman. Sebuah firasat buruk menyelinap ke dalam benaknya. Apakah ini balasan dari ucapannya sendiri? Ketika akhirnya ia sampai di rumah, tubuhnya terasa lemas. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang perutnya yang kini semakin berat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bribka Suryo merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Ketidakpastian akan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Bribka Suryo terbangun dengan napas terengah-engah, merasakan sesuatu yang semakin berat di perutnya. Ia melihat ke bawah dan terkejut. Perutnya kini lebih besar dari tadi malam. Kulitnya terasa kencang, seperti ada sesuatu di dalamnya yang terus berkembang, menekan dari dalam. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini bukan sakit biasa. Ini bukan sekadar kembung atau gangguan pencernaan. Ini sesuatu yang lebih mengerikan. Dengan tergesa-gesa, ia mengenakan jaket longgar untuk menutupi kondisi perutnya. Ia tidak bisa membiarkan rekan-rekannya melihatnya dalam keadaan seperti ini.
Namun, langkahnya terasa berat. Setiap gerakan terasa seperti menyeret beban yang tak kasat mata. Keringat dingin terus mengalir dari pelipisnya, membuatnya tampak seperti orang yang sedang dilanda demam tinggi. Suryo memutuskan untuk mencari pertolongan di luar rumah sakit. Jika ilmu medis tak mampu menjelaskan, mungkin ada cara lain. Ingatannya melayang ke seorang dukun terkenal di pinggiran kota yang katanya bisa mengobati penyakit aneh. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju ke sana dengan motor yang dikendarainya dengan susah payah. Setibanya di rumah dukun itu, ia langsung disambut dengan tatapan tajam seorang pria tua berambut putih. "Aku sudah tahu kau akan datang," kata sang dukun dengan suara berat. "Masuklah." Suryo merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi ia tak punya pilihan lain. Ia harus sembuh. Dukun itu mulai membacakan mantra sambil mengayunkan sebuah keris kecil di atas perut Suryo. Uap dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana mencekam. Setelah beberapa saat, dukun itu tiba-tiba terdiam. Matanya menatap perut Suryo dengan ketakutan. Ini bukan penyakit biasa. Ini bukan gangguan jin atau sihir manusia. Ini hukuman. Suryo menelan ludah. "Apa maksudmu, Pak Tua?" tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu menghela napas berat, seakan ragu untuk berbicara. "Kau telah menantang sesuatu yang tak seharusnya ditantang. Perutmu bukan berisi penyakit, tapi dosa yang terus membesar. Setiap kejahatan yang kau lakukan, setiap uang haram yang kau ambil, semua itu kini menjadi bagian dari tubuhmu. Dan sebelum kau menebusnya, perutmu tak akan berhenti membesar." Jantung Suryo berdetak cepat. Ia ingin menyangkal, ingin menertawakan omongan itu, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata dukun itu. Ia mengingat kata-katanya sendiri saat menghina Kiai Ahmad. Bagaimana ia menantang hukuman turun kepadanya. Dan sekarang, ia benar-benar menerimanya. Putus asa, Suryo mencoba dukun lain, paranormal lain, siapapun yang bisa memberinya jawaban berbeda. Namun, dimanapun ia pergi, ia hanya mendengar hal yang sama. Hukuman, balasan, kutukan, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Hari demi hari berlalu, dan perutnya terus membesar. Ia terpaksa mengambil cuti dari pekerjaannya, menghindari rekan-rekannya yang mulai curiga. Warga mulai berbisik-bisik tentang dirinya. Beberapa orang yang melihatnya dari kejauhan bergidik ngeri, menganggapnya telah terkena azab. Suryo mengurung diri di rumah, memandangi perutnya yang kini begitu besar hingga ia kesulitan bergerak. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk. Bayangan wajah-wajah orang yang pernah ia peras. Suara tangisan mereka yang terpaksa memberikan uang hanya untuk menghindari masalah. Dan di tengah semua itu, ia selalu melihat sosok Kiai Ahmad, menatapnya dengan iba namun penuh makna. Di puncak keputusasaannya, Suryo menjerit dalam kesakitan, bukan hanya karena tubuhnya yang terus memberat, tetapi karena ketakutan yang semakin mencengkeram hatinya. Jika tidak ada yang bisa menyembuhkannya, jika semua cara telah buntu, apakah ini berarti satu-satunya jalan yang tersisa adalah menemui kembali orang yang dulu ia hina? Dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, Suryo akhirnya mengerti. Ia harus menemui Kiai Ahmad sebelum semuanya terlambat. Dengan sisa tenaga yang ada, Suryo memaksakan dirinya keluar dari rumah. Langkahnya tertatih. Tubuhnya terasa semakin berat, dan perutnya yang membesar kini hampir menyentuh lututnya saat ia duduk. Warga yang melihatnya hanya bisa menatap dengan ngeri. Sebagian membisikkan doa, sebagian lagi berlari menjauh, seolah ketakutan jika kutukan yang menimpa Suryo bisa menular. Namun, ia tak peduli. Satu-satunya tujuan dalam pikirannya kini adalah menemui Kiai Ahmad, sosok yang pernah ia hina dan tantang dengan kesombongannya.
Setelah perjalanan panjang yang menyakitkan, ia akhirnya tiba di pesantren tempat Kiai Ahmad mengajar. Ia berdiri di depan gerbang, ragu-ragu. Apakah sang kiai mau menerimanya? Apakah masih ada harapan untuknya? Namun, sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, seorang santri yang mengenalnya bergegas masuk ke dalam, memberitahu sang kiai bahwa seseorang mencarinya. Tak lama kemudian, Kiai Ahmad muncul di ambang pintu. Tatapannya masih sama seperti sebelumnya, lembut, penuh kasih, tetapi kali ini ada kesedihan di dalamnya. Ia tidak terkejut melihat keadaan Suryo. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa hari ini akan datang. "Masuklah, Nak," katanya dengan suara tenang. Begitu Suryo melangkahkan kaki ke dalam pesantren, air matanya tak bisa lagi dibendung. Ia jatuh bersimpuh di hadapan Kiai Ahmad, menangis seperti anak kecil yang ketakutan. "Tolong saya, Kiai. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya menyesal. Saya benar-benar menyesal." Suaranya pecah, tubuhnya terguncang oleh isakan. Selama ini, ia selalu merasa kuat, selalu merasa berkuasa, tetapi kini, ia hanya seorang manusia yang tak berdaya di hadapan azab yang menimpa dirinya. Kiai Ahmad menatapnya lama, kemudian menghela napas. "Anak muda, Allah Maha Pengampun, tetapi kau harus benar-benar bertobat. Hukuman ini bukan datang dariku, bukan juga dari manusia lain. Ini adalah akibat dari tanganmu sendiri." Ia menepuk bahu Suryo dengan lembut. "Kau harus mengembalikan semua yang bukan hakmu. Harus meminta maaf kepada mereka yang telah kau sakiti. Dan yang paling penting, kau harus menyerahkan dirimu kepada Tuhan sepenuhnya." Suryo menundukkan kepala, merasa begitu malu. Betapa angkuhnya ia selama ini. Betapa butanya ia terhadap kebenaran yang begitu jelas di depan matanya. Dengan suara gemetar, ia berkata, Saya akan melakukan apapun, Kiai. Saya akan mengembalikan semua yang telah saya ambil. Saya akan meminta maaf kepada semua orang yang pernah saya zalimi. Asal saya bisa terbebas dari ini." Ia menyentuh perutnya yang terus berdenyut, seolah mengingatkan bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Kiai Ahmad tersenyum samar. "Tobat bukan hanya tentang kata-kata. Nak, kau harus benar-benar menjalankannya dengan hati yang tulus." Ia lalu meminta para santrinya menyiapkan air untuk Suryo berwudu. "Mulailah dengan sholat. Bersujudlah kepada Allah dan mintalah ampun dengan sepenuh hatimu." Dengan susah payah, Suryo mengikuti arahan sang kiai. Setiap gerakan sholat terasa begitu sulit karena tubuhnya yang berat. Tetapi ia terus berusaha. Dan ketika ia akhirnya bersujud, air matanya tumpah tanpa henti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil, begitu hina di hadapan Tuhan. Dalam sujud yang panjang, ia memohon ampun dengan segenap jiwanya. Ketika ia bangkit dari sujud terakhirnya, perutnya tiba-tiba bergetar hebat. Suryo terkejut. Begitu pula para santri yang menyaksikan. Seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, bergolak dengan kekuatan yang tak terlihat. Sakitnya luar biasa, tetapi di tengah kesakitan itu, Suryo merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kelegaan yang perlahan mulai meresap ke dalam dirinya. Kiai Ahmad tetap diam, hanya memperhatikan dengan mata penuh kebijaksanaan. "Prosesmu baru dimulai, Nak," katanya lembut. "Sekarang, kau harus menepati janjimu." Dan Suryo tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya untuk menebus dosa-dosa yang telah ia lakukan. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Kiai Ahmad menjadi perjalanan yang penuh ujian bagi Suryo. Ia mulai mengembalikan semua uang yang pernah ia ambil secara tidak halal. Satu persatu, ia mendatangi orang-orang yang pernah ia peras, meminta maaf dengan penuh ketulusan. Namun,
Tidak semua orang menerimanya dengan mudah. Beberapa mencibirnya, beberapa bahkan meludahi wajahnya, menganggapnya hanya berpura-pura. Tapi Suryo tak mundur. Ia tahu, ini adalah jalan yang harus ia tempuh, seberat apapun itu. Setiap malam, tubuhnya masih terasa sakit, tetapi perutnya perlahan mulai menyusut. Ia bisa merasakannya, seperti beban yang sedikit demi sedikit terangkat dari tubuhnya. Namun, hatinya masih dihantui oleh satu dosa yang paling besar. Ia belum menyerahkan dirinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai aparat yang korup. Dengan tekad yang bulat, ia mendatangi kantornya. Rekan-rekannya terkejut melihatnya dalam kondisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Mata yang dulu penuh kesombongan kini tampak lebih teduh. Langkah yang dulu penuh keangkuhan kini jauh lebih tenang. Di hadapan atasannya, ia mengakui semua kesalahannya, siap menerima hukuman apapun yang diberikan kepadanya. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi kebohongan, hanya kejujuran dan penyesalan yang ia bawa. Proses hukum pun berjalan. Media mulai memberitakan kasusnya, dan masyarakat yang dulu membenci namanya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Sebagian menganggapnya pantas dihukum, tetapi tak sedikit juga yang melihat ketulusannya dalam bertobat. Suryo tidak lagi peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Yang terpenting, ia sudah mencoba menebus kesalahannya di hadapan Tuhan dan manusia. Di dalam sel tahanan, Suryo merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia bersujud dalam doa yang panjang. Air matanya kembali mengalir, tetapi bukan karena ketakutan atau penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Perutnya kini telah kembali normal, tubuhnya tak lagi terasa berat. Namun, yang lebih penting, hatinya kini terasa jauh lebih ringan. Tak lama kemudian, kabar tentang dirinya sampai ke telinga Kiai Ahmad. Sang Kiai hanya tersenyum kecil mendengar perjalanan tobat Suryo. Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang sungguh-sungguh ingin kembali, gumamnya pelan, seraya mendoakan agar Suryo tetap kuat menjalani ujian hidupnya. Tahun-tahun berlalu, dan setelah menjalani hukumannya, Suryo keluar dari penjara bukan lagi sebagai seorang polisi, tetapi sebagai seorang manusia yang benar-benar baru. Ia tak lagi mencari kekayaan dari jalan yang salah, tak lagi menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Ia memilih untuk mengabdikan hidupnya dengan cara yang berbeda, membantu mereka yang tertindas, menjadi suara bagi mereka yang dulu tak ia pedulikan. Mungkin, ia tak akan pernah bisa menghapus semua jejak dosa masa lalunya. Tetapi satu hal yang pasti, ia kini menjalani hidup dengan hati yang lebih damai. Ia telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Dan dari reruntuhan hidupnya yang lama, ia kini bangkit sebagai manusia yang lebih baik, siap menghadapi dunia dengan hati yang penuh ketulusan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap jujur, adil, dan rendah hati. Jangan biarkan kekuasaan atau harta membutakan hati kita. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang akan dikenang, tetapi seberapa baik kita menjalani hidup dan memberi manfaat bagi sesama. Jika cerita ini memberi pelajaran berharga untukmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik.